Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film inspiratif dari India yang memiliki makna mendalam mengenai perjuangan, ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan kejujuran yang pastinya akan membakar semangat juang bagi semua generasi, terutama untuk generasi Z yang akan menjadi penerus bangsa ini dan juga tulang punggung dari negara tercinta kita ini. Tanpa menunggu banyak lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita ini akan diawali di sebuah desa kecil bernama Desa Bilgaon yang berdekatan dengan desa bandit bernama Desa Cambal, di mana hiduplah seorang pemuda bernama Manoj yang tengah menuliskan kertas contekan untuk mengikuti ujian akhir kelas 12-nya. Manoj sendiri merupakan anak dari keluarga petani jujur yang hidup dengan kekurangan, dan dirinya ini tinggal bersama ayahnya yang akan kita panggil si bapak, adik kecilnya bernama si adik, ibunya bernama si mama, abangnya, dan juga si nenek. Sayangnya hari itu seorang petugas mendatangi rumah mereka dengan membawa surat penaguhan hasil penjualan panen dari si bapak. Karena sebelumnya si bapak menolak untuk menandatangani surat pembagian bibit yang mau dikorupsi oleh bosnya sendiri, dan bahkan melempari bosnya itu dengan sandal karena tidak terima dengan hal itu. Si bapak kemudian memutuskan untuk pergi ke pengadilan tinggi di kota demi meminta keadilan untuk para petani desanya. Si nenek pun setuju dan mendukung hal tersebut, namun si ibu pesimis dan bilang kalau bagaimanapun keadilan tidak akan berlaku bagi orang miskin seperti mereka. Kemudian besok harinya, Manoj mengikuti ujian akhir, di mana kepala sekolah mereka memberikan izin untuk semua muridnya mencontek, bahkan sampai memberikan jawabannya agar para siswa ini bisa segera lulus dari sekolah. Sayangnya seorang polisi jujur bernama Dushyant datang untuk menghentikan aksi tersebut. Kepala sekolah juga mencoba untuk menyogok, namun walah langsung ditangkap saat itu juga oleh Dushyant. Pada akhirnya Manoj pun gagal dalam ujian tersebut, dan si bapak langsung pergi untuk mencari keadilan di pengadilan tinggi di kota. Hari-hari keluarga itu pun berjalan dengan semakin kesulitan semenjak si bapak pergi ke kota. Untungnya Manoj dan abangnya ini mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai supir becak dan bisa membantu keuangan keluarga mereka. Namun lagi-lagi mereka harus terkena sial karena para polisi korup yang menghentikan beca mereka dan memaksa semua penumpang untuk menaiki bis milik wali kota korup. Dan pada akhirnya mereka berdua pun juga dipenjara, bahkan dipukuli karena hal tersebut. Manoj pun melarikan diri dan pergi menuju rumah Dushyant untuk meminta bantuannya. Beruntungnya Dushyant mau membantu dan segera menuju kantor polisi untuk membebaskan abangnya Manoj dari penjara. Melihat kejujuran dan kebaikan dari Dushyant, Manoj pun mengatakan kalau dia juga akan menjadi seorang polisi yang jujur, serta akan menjadi seperti Dushyant dengan menjadi seorang polisi. Satu tahun pun berganti, namun sayangnya Dushyant sudah dipindah tugaskan karena hal sebelumnya. Sekolah juga sudah melakukan ujian dengan sistem bebas menyontek seperti dahulu. Hebatnya di tahun itu, Manoj memutuskan untuk belajar dengan giat dan tidak akan menyontek saat ujian, sehingga Manoj pun akhirnya dinyatakan tidak lulus. Selain itu, si ibu juga sudah menjual semua hewan ternak miliknya untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Si nenek pun memanggil dan memberikan uang tabungannya kepada si Manoj, sembari berkata, "Pergilah dan kembalilah dengan seragam polisi yang jujur dan hebat." Hingga besok harinya dengan diantarkan oleh ibu, abang, dan adiknya, Manoj pergi ke kota untuk mencapai mimpinya dengan mendaftarkan dirinya sebagai seorang polisi. Sialnya karena ketiduran, tas berisikan uang milik Manoj hilang dimaling. Karena tidak memiliki uang lagi, Manoj pun akhirnya tidur di stasiun. Besok harinya saat akan mendaftarkan diri, petugas di sana mengabarkan
kalau tes yang akan Manoj ikuti sudah tidak diadakan lagi. Manoj yang kelaparan mencoba untuk meminta pekerjaan di sebuah kedai makan. Karena merasa kasihan, si penjaga pun memberikan makanan gratis untuk Manoj yang langsung dia habiskan dalam sekejap mata. Di saat itulah Manoj bertemu dengan seorang pria bernama Pandey yang akan pergi mengikuti tes polisi senior di Delhi. Karena tak mau pulang dengan tangan kosong, Manoj pun meminta agar Pandey juga membawanya ke Delhi karena dia ini tidak memiliki uang untuk pergi ke sana. Pandey pun akhirnya luluh dan membawa Manoj ke Delhi untuk sama-sama mengikuti tes. Sesampainya di Delhi, mental dari Manoj pun menjadi down karena dia mengetahui jika peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi polisi senior berjumlah jutaan pendaftar. Setelah itu, teman dari Pandey yakni Tutul datang dan mengajak mereka berdua untuk menemui seseorang bernama Gahuri yang biasanya mengajari anak-anak muda trik dan pengalaman yang sudah dia hadapi, di mana Gahuri sendiri sudah berkali-kali mengikuti seleksi, namun tidak berhasil. Dan pada tes kali ini merupakan upaya terakhir yang dimilikinya untuk mengikuti seleksi tersebut. Gahuri juga mengatakan kalau untuk bisa menjadi seorang polisi senior, mereka harus lolos dalam 3 tahap yang sangatlah sulit, yakni tahap pertama berupa ujian awal, dilanjutkan dengan tahap kedua berupa ujian utama, dan akhirnya akan menghadapi tahap ketiga, yakni wawancara. Gahuri pun mengatakan lagi kalau dirinya 100% yakin kalau pada seleksi selanjutnya dia akan bisa lolos menjadi polisi senior. Manoj lalu menanyakan kepada Gahuri, apakah Gahuri memiliki sebuah pekerjaan yang bisa Manoj lakukan untuk mendapatkan penghasilan sementara. Gahuri pun dengan senang hati lalu memberikan Manoj sebuah pekerjaan di perpustakaan sebagai tukang bersih-bersih. Setelah itu, Manoj, Pandey dan juga Tutul merayakan pekerjaan pertama dari Manoj. Pandey lalu mengatakan kalau ayahnya lah yang menyuruhnya untuk mendaftarkan diri menjadi seorang polisi, dan keinginan dari Pandey sendiri adalah menjadi seorang reporter. Namun dia tidak berani untuk melawan ayahnya dan mengatakan keinginan itu kepada ayahnya tersebut. Singkat waktu, ketika hari pengumuman hasil tes wawancara, Gahuri dan kawan-kawan mulai mencari nama dari Gahuri di daftar. Namun sayangnya Gahuri tidak lolos. Padahal itu merupakan kesempatan terakhir yang dimilikinya. Tentunya semua orang menjadi bersedih. Lain halnya dengan Pandey yang memilih untuk beralih kelompok dan mulai belajar dengan Mohan yang dinyatakan lulus. Hebatnya Gahuri yang sudah gagal tidaklah menyerah begitu saja dan memilih untuk terus mengajari anak-anak yang akan mengikuti seleksi. Hal ini dia lakukan karena dia berpikir jika satu saja anak didikannya yang lulus menjadi polisi senior, maka hal itu juga merupakan keberhasilannya. Hari-hari pun berlalu dengan Manoj yang terus belajar dari Gahuri dan mengikuti seleksi tahap 1 hingga saat melihat hasilnya, Manoj langsung pesimis karena dia tidak lolos. Untung saja Manoj masih memiliki Gahuri yang kembali membangkitkan semangat dari Manoj dan menyuruhnya untuk kembali mengulang di tahun depan. Sementara Pandey yang juga belum lulus masihlah tetap mengikuti kelas dari Mohan, bahkan sudah memiliki seorang cememeu cantik bernama Tanya. Manoj dengan konsisten selalu bekerja sebagai tukang bersih-bersih di perpus dan tak lupa untuk belajar di sela-sela waktunya. 1 tahun pun berlalu, Manoj dan Pandey kembali mengikuti seleksi, dan kali ini Manoj akhirnya dinyatakan lulus seleksi pertama, namun tidak untuk Pandey yang dinyatakan gagal. Untungnya Pandey tetap mendukung sahabatnya itu. Begitu juga dengan Gahuri yang juga ikut merayakan keberhasilannya. Manoj pun langsung meminjam ponsel dari Pandey untuk mengabari keluarganya. Demi keberhasilan dari Manoj, Gahuri pun menyuruh untuk mencari tempat perlatihan yang lebih bagus dan belajar untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Manoj pun mendatangi sebuah tempat pelatihan, namun karena uangnya tidaklah cukup, dia pun disuruh untuk membantu pekerjaan kasar guna menutupi kekurangan biayanya. Akan tetapi saat dia melihat foto dari Mohan yang terpasang di tempat itu, Manoj pun protes dengan bilang
kalau dia mengenal Mohan dan Mohan ini lulus dengan secara mandiri atau dia belajar secara otodidak dan tidak pernah belajar di tempat ini. Hal itu pun didengar oleh seorang wanita bernama Srada dan bapaknya. Yang mendengar hal itu, mereka pun langsung saja membatalkan niat untuk mendaftarkan diri. Begitu juga dengan Manoj yang batal untuk mendaftar di situ dan kembali mengambil uangnya. Pada akhirnya, Manoj serta Srada, mereka pun saling berkenalan. Manoj pun mengatakan kalau Srada dapat menemuinya di perpus jika dia memerlukan bantuan. Benar saja, keesokan harinya tanpa disangka, Srada mendatangi Manoj di perpustakaan dan secara kebetulan melihat Manoj yang sedang memegang buku insinyur. Srada pun mengira kalau Manoj merupakan seorang insinyur. Manoj yang gugup tidak sempat menjawab dan hanya duduk terdiam sembari memandangi Srada. Selepas itu, Manoj dan Srada kemudian mendaftarkan diri di sebuah lembaga bimbingan dan mulai belajar bersama. Seorang guru di kelas mereka juga merasa tertarik dengan Manoj yang memiliki esai sangatlah bagus terkait terorisme. Guru tersebut langsung menghadiahkan Manoj coklat yang kemudian Manoj berikan kepada Srada. Srada pun mulai jatuh hati kepada Manoj. Sebagai balasannya, Srada membelikan Manoj sebuah buku yang Manoj sukai. Mereka berdua pun saling bertukar alamat hingga membuat hubungan mereka berdua pun menjadi semakin erat. Di keesokan harinya, Manoj, Pandey dan juga Srada mengikuti kelas yang sama. Ketika guru memberikan pertanyaan terkait insinyur, Srada pun langsung bilang kepada guru kalau Manoj tahu jawabannya karena dia sendiri merupakan seorang insinyur. Manoj pun langsung bilang kepada semua orang kalau itu hanyalah sebuah kesalahpahaman dan dia sebenarnya bukan lulusan insinyur. Srada pun menjadi kecewa dengan Manoj dan tidak menanggapi pembicaraan dari Manoj. Kesialan dari Manoj pun masihlah belum selesai karena saat dia pulang dia pun dipanggil oleh bosnya yang menuduh jika Manoj telah mencuri uang hasil penjualan kertas bekas. Manoj yang tidak terima, dia pun memilih untuk berhenti dari pekerjaannya saat itu juga. Beberapa bulan pun berlalu dan kini Manoj tinggal dan belajar di sebuah pabrik tepung lusuh. Pandey pun mendatangi Manoj dan mengatakan kalau Manoj haruslah menemui Srada karena Srada sudah beberapa hari tidak mengikuti kelas. Pandey juga mengingatkan agar Manoj kembali mengikuti kelas dan bersiap untuk mengikuti ujian tahap keduanya. Sayangnya ketika Manoj mengikuti ujian keduanya, karena salah mengartikan kata dalam bahasa Inggris, yakni turis menjadi teroris, Manoj pun dinyatakan tidak lulus. Setelah itu, Manoj pun menempuh perjalanan untuk menemui Srada di rumahnya. Sesampainya di rumah Srada, sayangnya Srada dan keluarganya sedang pergi keluar desa. Manoj pun dibantu oleh seorang pelayan untuk menelpon Srada. Saat berbicara di telepon, Manoj langsung meminta maaf untuk kesalahannya dan mengabarkan kalau dia gagal di ujian tahap kedua. Manoj juga mengatakan kalau dia mencintai Srada. Namun Srada mengatakan kalau Manoj haruslah kembali ke Delhi untuk belajar dan kembali mengulang seleksinya. Manoj yang merasa cintanya telah ditolak, dia pun bersedih dan memilih untuk kembali ke desanya. Namun saat dia sampai di desa, dia mendapatkan kabar dari adiknya kalau si nenek sudah tiada. Berita itu pun membuat Manoj sangatlah bersedih. Dan si ibu pun mengatakan kalau si nenek sendirilah yang meminta agar kematiannya tidak diberitahukan kepada Manoj dan si bapak, karena tidak mau mengganggu cita-cita dan keinginan mereka. Si ibu pun memeluk Manoj dan mengatakan kalau Manoj haruslah kembali ke Delhi untuk mengikuti seleksi dan harus kembali menggunakan seragam polisinya. Manoj pun kembali ke Delhi dan mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hingga suatu ketika si bapak datang berkunjung dan mengatakan kepada Manoj kalau dia telah berusaha sekeras mungkin, namun dia gagal di pengadilan tinggi karena memang benar apa yang dikatakan oleh si ibu kalau keadilan bukanlah untuk orang miskin seperti mereka. Si bapak lalu mengajak Manoj untuk pulang dan hidup di desa saja. Hanya saja Manoj kembali menjelaskan kepada si bapak kalau dia tidak akan pernah menyerah karena si bapak sendirilah yang mengatakan untuk tidak pernah menyerah dan selalu berjuang dalam kejujuran. Si bapak akhirnya memahami keinginan dan tekad dari anaknya tersebut.
lalu menyuruh Manoj untuk berjuang lebih keras lagi dan tidak boleh menyerah. Setelah itu Manoj pun akhirnya bekerja semakin keras. Manoj bekerja selama 15 jam untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarganya. Dan dia pun belajar selama 6 jam, lalu tidur selama 3 jam saja. Hingga suatu hari, akhirnya Srada kembali mengikuti kelas dan menghampiri Manoj untuk meminta maaf karena perkataannya tempo hari. Manoj pun tak mempermasalahkan hal itu dan bilang kalau sekarang bukan waktunya untuk cinta karena dia harus lebih fokus untuk belajar karena ada tanggung jawab yang sedang dia pikul. Srada pun mencoba untuk memahami situasi dari Manoj dan mendoakan kesuksesannya. Beberapa bulan pun berlalu dan saat mengikuti seleksi ujian pertama, Manoj dinyatakan lulus. Sementara Pandey sendiri lagi-lagi harus gagal, sampai membuatnya kesal dan membuatnya meninggalkan dirinya. Srada lalu mendatangi Manoj untuk memberikan selamat. Mereka berdua pun saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka masing-masing, di mana kehidupan dari Srada dan Manoj sendiri berasal dari golongan yang berbeda. Hingga akhirnya saat ujian kedua dilakukan, sayangnya Manoj kembali gagal. Manoj, Pandey, Naval, dan juga Srada lalu nongkrong di tempat Gahuri. Di situ Pandey yang kesal karena Srada masihlah bersama Manoj, sementara Tanya sudah meninggalkan dirinya. Dia pun mulai mengatakan kalau Srada ini hanyalah penghalang bagi kesuksesan dari Manoj. Pandey pun bilang kalau akhirnya Srada juga akan tetap pergi meninggalkan Manoj saat Manoj gagal, sama seperti Tanya yang sudah meninggalkannya saat dia gagal. Srada yang mendengar semua perkataan itu pun menjadi sakit hati dan mengatakan kepada Manoj kalau dia mencintai Manoj. Srada juga menyuruh agar Manoj mulai fokus untuk belajar dan menyelesaikan tanggung jawab yang sedang dia pikul. I love you. Dengan semangat, Manoj mendatangi rumah dari Mohan dan bertanya bagaimana tips yang Mohan lakukan untuk bisa lolos di seleksi tahap kedua. Mohan pun bilang kalau di tahap tersebut, Manoj harus menuliskan esai. Dan sebagai latihan untuk Manoj, Mohan pun menyuruh agar Manoj menuliskan esai tentang dirinya sendiri sebanyak 200 kata. Dan dalam 8 menit 20 detik saja, Manoj pun mulai menuliskan esai mengenai dirinya. Namun sayangnya dia harus gagal karena mengalami kesulitan untuk memahami kehidupannya sendiri. Mohan pun kemudian mengatakan kalau Manoj tidaklah bisa untuk lulus dalam seleksi tersebut karena dia tidak mampu. Manoj pun kembali ke tempat Gahuri dan mengatakan kepada Gahuri kalau dirinya ingin menyerah saja. Untungnya Gahuri tetap memberikan semangat kepada Manoj dan menyuruh agar Manoj berhenti untuk bekerja. Gahuri pun juga bilang kalau Manoj akan tinggal di tempatnya dan hanya boleh makan dan belajar. Gahuri juga akan mengirimkan uang kepada keluarga dari Manoj dan menyuruh Manoj untuk menggantinya saat Manoj sudah menjadi seorang polisi senior. Semangat dari Manoj pun kembali membara dan langsung saja belajar setiap harinya, sembari dibantu juga oleh kawan-kawannya termasuk Srada. Hingga suatu hari Srada pun mendatangi Manoj dan bilang kalau dia akan kembali ke desanya untuk mengikuti ujian pegawai negeri dan menyuruhnya untuk fokus belajar saja. Sampai akhirnya setelah berbulan-bulan, Srada pun menelpon dan mengabari kalau dia berhasil lolos dan menjadi seorang pegawai negeri. Sampailah saat di mana Manoj mengikuti ujian pertama sampai kedua dengan Pandey. Manoj pun dinyatakan lulus, sementara Pandey harus gagal dalam upaya terakhirnya tersebut. Pandey pun hanya bisa iri dan kesal dengan Manoj. Lalu dengan gembira Manoj menghubungi keluarganya untuk mengabari berita tersebut. Namun saat menelpon Srada pun mengatakan kalau seseorang sudah menelpon bapaknya dan mengatakan kebohongan kalau dia dan Manoj telah tidur bersama di Delhi. Sehingga kini Srada pun dilarang untuk berjumpa dengannya. Setelah itu Manoj mendapatkan kabar kalau Pandey ditahan di kantor polisi karena Pandey mabuk. Dengan cepat Manoj pun mendatangi kantor polisi dan mulai berdebat dengan polisi di sana.
karena mereka telah melakukan aksi pemerasan. Dan akhirnya, Pandey pun bisa dibebaskan dan uangnya juga dikembalikan. Setelah itu, Manoj pun langsung mengambil ponsel milik Pandey dan mendapati bukti kalau Pandey lah orang yang sudah menelpon bapaknya Shrada untuk mengatakan kebohongan. Di rumah Shrada sendiri, dia dengan berani mengatakan kepada bapaknya kalau dia sudah tinggal dan hidup bersama orang tuanya sampai saat ini. Namun bapaknya malah mempercayai perkataan satu orang asing dan tidak mempercayai dirinya. Hal itu pun menyadarkan si bapak dan akhirnya mempercayai putri kecilnya untuk pergi dan menemui Manoj melakukan tahap wawancaranya. Shrada pun menemui Manoj. Setelah itu, mereka pun lalu pergi untuk membersihkan diri dari Manoj, lalu pergi menemui Pandey untuk berterima kasih atas bantuan dari Pandey selama ini dan juga saling berbaikan satu sama lain. Di dalam perjalanan menuju wawancara, Shrada memberikan Manoj sebuah surat yang hanya boleh dibuka saat sudah menyelesaikan tes wawancaranya. Manoj pun memasuki ruangan tunggu yang dipenuhi dengan beberapa peserta lainnya. Setelah beberapa saat, akhirnya dirinya dipanggil untuk memasuki ruangan wawancara. Manoj langsung disuguhi pertanyaan oleh para juri yang diketuai oleh Dr. Mehta dengan bertanya tentang kegagalannya di kelas 12. Manoj pun menjawab dengan jujur kalau dia gagal karena menolak mengikuti tradisi menyontek di sekolahnya. Manoj pun langsung saja disuruh untuk meninggalkan ruangan. Saat keluar, hati Manoj menjadi gelisah karena dirinya mengira kalau dia sudah gagal. Manoj lalu membuka surat pemberian Shrada. Entah Manoj menjadi seorang polisi senior ataupun pekerja pabrik tepung, Shrada akan tetap menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Manoj dan langsung bertanya kepada Manoj, maukah Manoj menikah dengannya? Tak lama kemudian dia pun dipanggil kembali memasuki ruangan. Kali ini dengan percaya diri Manoj masuk dan langsung ditanya alasan dari dia mengatakan tentang kecurangan di sekolahnya. Manoj pun menjawab hal itu, bahkan menceritakan perjuangan panjangnya selama bertahun-tahun untuk meraih mimpinya dan menjadi seperti sosok kebanggaannya, yakni Dushyant, seorang petugas polisi jujur yang rela dipindah tugaskan karena melawan ketidakjujuran di desanya. Para juri pun lalu bertanya, jika dalam upaya terakhir ini Manoj gagal, apa yang akan dia lakukan? Manoj menjawab kalau dia akan menerima hal itu, namun dia tidak akan menerima untuk menyerah begitu saja, karena dia tidaklah semudah itu untuk dikalahkan. Dia juga akan menjadi seorang guru untuk mereformasi negaranya dan mengajarkan murid-muridnya tentang kejujuran. Setelah itu, Dr. Mehta mengatakan kalau Manoj terlalu percaya diri dan meminta Manoj untuk meninggalkan ruangan saat itu juga. Setelah beberapa hari menunggu, Shrada mengajak Manoj untuk melihat hasil wawancara. Namun Manoj sudah pesimis dan menduga kalau dia akan gagal. Shrada pun memeriksa nama di papan pengumuman. Setelah itu kembali menghampiri Manoj sembari menangis dan memeluknya karena Manoj ternyata lulus seleksi. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya yang datang untuk merayakan kelulusannya. Rupanya saat Manoj meninggalkan ruangan, Dr. Mehta mau untuk menggagalkan Manoj. Namun juri lainnya mengatakan, jikalau mereka menggagalkan seseorang yang jujur seperti Manoj, maka untuk apa mereka melakukan sesi wawancara ini? Hal itu pun seketika membuat Dr. Mehta tersadar dan berubah pikiran untuk meloloskan Manoj. Berita kelulusan Manoj itu pun langsung disampaikan kepada keluarganya yang merasa sangat bersukacita. Pandey juga memilih untuk menjadi seorang reporter berita saja. Singkat waktu, akhirnya Manoj mendatangi kantornya dan bertemu kembali dengan Dushyant dan langsung saja memberikan rasa hormatnya kepada Dushyant. Dushyant pun senang karena kini anak yang sempat dia tolong dulu sudah menjadi atasannya. Di akhir cerita, Manoj akhirnya menikahi Shrada di rumahnya sendiri dan semua orang korup di desanya juga sudah dipersiapkan untuk ditindak, termasuk wali kota. Dan demikianlah cerita untuk kesempatan kali ini. Lewat film ini kita pun diberikan banyak makna kehidupan tentang perjuangan untuk mencapai cita-cita tanpa menggunakan cara kotor, melainkan dengan kejujuran.
Jadi untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi abdi negara, janganlah pernah untuk menyerah dan teruslah berjuang dengan ketekunan. Ingatlah, kegagalan hari ini adalah kesuksesan di hari esok. Jadi tetap semangat dan sampai ketemu di video selanjutnya.